Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai semuanya, semoga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, berikan kesehatan pada kita, dan semoga Allah segera mencabut wabah yang telah menimpa kita pada kesempatan hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman pada jiwa-jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam pada bab 4, yakni cinta kebersihan. Ya. Anda sekalian pasti tahu apa itu kebersihan. Bersih. Ya, bersih. Nah, umat Islam, kita adalah umat Islam, ya, yang kita mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka kita adalah umat Islam. Umat Islam adalah umat yang wajib menjaga kebersihannya. Ya. Umat Islam seharusnya hidup bersih. Baik badannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tinggalnya, kamarnya harus bersih. Nah, makanya kita umat Islam ya biasakan mandi pagi, yang biasa malas-malas mandi pagi, biasakan mandi pagi. Ya, mandi pagi, terus sorenya kita mandi, ketika ke tangan kita, baju kita kotor, kita bersihkan. Mengapa? Karena orang suka dengan orang yang bersih. Nah, kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang suci lagi bersih. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Kita ambil pelajaran dari Allah. Apa? Yang pertama, Allah suka, cinta sama orang yang bertaubat. Apa ini bertaubat? Ketika dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Saya telah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Saya telah begini, telah begitu. Minta ampun kepada Allah. Dan apa? Dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Nah, Allah cinta, Allah suka dengan orang-orang yang bersih, yang pakaiannya rapi, Allah suka. Yang suka membersihkan tempat tidurnya, Allah suka. Yang suka membantu orang tuanya membersihkan rumahnya, membersihkan tempat tidurnya, membersihkan dapurnya, mencuci piringnya, ya, membantu orang tua membersihkan mainan adiknya. Maka ini disukai oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang yang kotor. Allah enggak suka dengan orang yang tidak mandi-mandi. Ya, Allah tidak suka dengan orang yang jorok, jelek, bau. Ya, semua tidak suka. Nah, maka dari itu suci ataupun bersih dalam Islam disebut dengan toharo. Apa Anda sekalian? Toharo. Ini namanya dengan toharo, nama bersih atau suci itu. Hukumnya apa? Hukum ini maksudnya dalam Islam hukum toharo ini adalah wajib. Maksudnya adalah orang Islam itu harus hidup bersih. Ya, nggak boleh tidak, wajib hidup bersih. Nah, dalam kesempatan ini, dalam masalah toharo ini ada belajar masalah ya toharo ini kita belajar masalah hadas. Nah, apa itu hadas? Nah, hadas itu adalah kondisi seseorang yang tidak dibolehkan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang mewajibkan dirinya bersuci.
maka dia berhadas waktu itu. Jadi hadas ini adalah kondisi seseorang yang tidak suci. Nah, hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ketika seseorang berada dalam kondisi hadas kecil, maka dia wajib berwudu. Nah, orang yang berhadas ini terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah seperti salat, haji, ya. Maka dia seperti apa lagi? Membaca Quran. Nah, maka dia termasuk orang yang berhadas. Ya, hadas ini ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil ini adalah ketika seseorang yang mewajibkan dirinya harus berwudu. Apa contohnya? Nah, ketika dia mau sholat, dia sudah pipis tadi, maka wajib wudu. Dia sudah buang angin, ya, buang angin. Atau keluarnya sesuatu yang dari kubul dan keluar dari dubur. Baik itu yang dari kubul adalah kemaluan bagian atas, dubur adalah kemaluan bagian bawah. Baik itu seperti angin atau seperti BAB, buang air besar, atau pipis dan segala macamnya, itu akan membatalkan wudhu seorang. Nah, dia termasuk orang yang berhadas kecil, dia wajib berwudhu. Nih contohnya. Yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Ya, hadas besar ini dilihat dari segi orang yang bersuci dengannya. Hadas besar ini maka dia harus mandi. Ada istilahnya namanya mandi wajib. Nah, apa saja kondisi seorang yang termasuk ke dalam hadas besar? Contohnya bagi anak-anak bapak yang mungkin sudah beranjak dewasa besok, yang perempuan itu biasanya ada haid, ya, haid, maka dia wajib mandi. Selanjutnya laki-laki ada istilahnya mimpi basah. Nah, maka dia wajib mandi. Atau setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan dia juga wajib mandi. Atau keluarnya darah setelah melahirkan, maka juga dia wajib mandi. Nah, yang selanjutnya najis. Apa itu najis? Nah, najis ini adalah benda, ya, benda yang termasuk dengannya kita membersihkannya dengan cara yang ringan, ada yang sedang dan mughalladhah. Nah, najis ini adalah zatnya, zat yang tergolong najis, bendanya. Kalau ini sifat, ini bendanya. Nah, najis ini terbagi atas 3 bagian. Nah, ada 3. Yang pertama disebut dengan najis mukhaffafa, najis ringan. Ya, najis ringan. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah pipis bayi laki-laki, ya, yang berumur sampai 2 tahun, yang dia hanya makan hanya ASI, ya, dia tidak makan kecuali ASI. Maka pipis bayi laki-laki tersebut tergolong najis mukhaffafa, najis ringan. Cara membersihkannya sangat mudah, makanya disebut dengan najis ringan. Bagaimana caranya? Diambil air, ya, dipercikkan ke tempat yang terkena najis. Misalkan pipis adiknya terkena di bajunya, cukup diambil air, percikkan. Nah, selesai. Nah, selanjutnya yang kedua, najis mutawassita. Nah, mutawassita ini adalah najis sedang. Bagaimana kok sedang? Cara pensuciannya lebih sedang, lebih tingkat kesulitannya agak sulit daripada najis yang pertama. Najis sedang ini contohnya apa? Contohnya pipis, ya, kena baju kita, pipis, darah, ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Diambil air, disirami sampai air itu mengalir. Jika dia ada warna, sampai hilang warnanya. Jika ia berbau, sampai hilang baunya.
jika ia memiliki rasa sampai hilang rasanya. Hilang warna, hilang bau, hilang rasanya. Maka baru tergolong dia suci. Ya. Yang selanjutnya najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini adalah najis berat. Kok berat, Pak? Iya, cara mensucinya agak berat dibandingkan yang pertama, yang kedua. Ya, contohnya apa? Contohnya jilatan anjing. Nih, makanya hati-hati yang punya anjing ya. Yang punya anjing di rumahnya hati-hati. Kalau seandainya kena jilatan anjing, kena bejana kita, misalkan ember kita kena jilat sama anjing. Gimana caranya? Maka cara pensuciannya dibasuh 7 kali, ya, dibasuh 7 kali, ya, dengan air, dibasuh 7 kali dengan air. Di antara yang 7 tadi ada menggunakan tanah. Nah, misalkan cuci 1, 2, 3, 4, 5, 5, lalu diambil tanah lagi, ambil tanah digosok-gosok, ya, tambah sabun 6, 7, barulah dia termasuk bersih atau suci. Maka inilah pembagian dari najis. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Selanjutnya, apa saja alat untuk bersuci? Nah, alat untuk bersuci. Nah, kita lihat ya, alat untuk bersuci apa saja? Nah, alat untuk bersuci, alat untuk bersuci. Apa saja? Yang pertama bisa menggunakan air. Yang kedua, kita boleh menggunakan debu, ya, debu. Debu yang suci. Ya, debu maksudnya ini debu digunakan untuk bertayamum. Ini pembahasan besok, ya. So, debu. Yang ketiga, boleh dengan menggunakan benda padat. Seperti contohnya batu. Nah, apalagi tisu. Nah, ini adalah dan lain-lain. Ini adalah benda padat yang bisa digunakan untuk sebagai pengganti air, debu, ya, bisa menggunakan batu, tisu dan segala macamnya. Nah, jadi inilah alat untuk bersuci. Ada air, ada debu, ada benda padat. Nah, inilah yang bisa Bapak sampaikan di hadapan Ananda sekalian. Semoga Ananda bisa memahaminya, ya, semoga bisa memahami dan bisa menguasai materi ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.